Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada hari Sabtu siang sampai sore tanggal 12 Juli tahun 2025, kembali bulan bahagia. Warga usia lanjut tapi bahagia mengadakan pertemuan dwi bulanan. Nah, ini adalah pertemuan yang ketiga. Pertemuan pertama dulu diadakan di Villa Banio, dan kemudian 2 bulan yang lalu pertemuan kedua diadakan di Wihara Buddha Warman Padang, dan pertemuan ketiga ini juga diadakan di San Pautien, ruangan Triratna di Wihara Buddha Warman Budi Center Padang. Nah, acara ini berlangsung sangat meriah. Ya, ini adalah sambutan dari Ibu Ketua, Ibu Kwe Syukun, menyampaikan kata sambutan, ya, menjelaskan mengenai maksud dan tujuan berkumpulnya para warga usia lanjut, namun diharapkan tentu bahagia. Dan untuk bahagia itulah salah satu diantaranya setiap 2 bulanan berkumpul bersama, bergembira ria, dan kemudian juga tidak lupa diisi dengan beberapa materi-materi untuk mengingatkan umat semuanya tentang ajaran-ajaran Buddha. Dan ini sudah seharusnya, karena bulan bahagia ini merupakan salah satu badan otonom dari Majelis Budayana Indonesia, yang merupakan majelis agama Buddha yang mempunyai paham inklusivisme, non-sektarian, universal, dan berkeyakinan kepada Dharmakaya, yaitu sifat ketuhanan Sang Hyang Adi Buddha di dalam ajaran Buddha. Nah, ini adalah sambutan dari Ibu Ketua yang mengharapkan agar umat-umat tetap hadir dengan penuh semangat, dengan penuh kegembiraan pada pertemuan-pertemuan yang akan diadakan, yang untuk sementara waktu ini 2 bulanan, yaitu 2 bulan sekali. Pada acara pertemuan ini juga diadakan sekaligus perayaan ulang tahun bersama dari para anggota yang terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berusia lanjut. Untuk sementara ini yang bisa menjadi anggota bulan ini sudah berumur lebih dari 50 tahun ke atas. Nah, inilah suasananya penuh kegembiraan, dan pada kesempatan ini saya juga diminta untuk menyampaikan sedikit ulasan mengenai tradisi makan bakcang ataupun kue cang. Walaupun sudah berlalu, namun ini perlu dijelaskan agar anggota bulan bisa memahami sejarah, asal-usul, maksud dan tujuan dari festival Pecun atau Tuan Wucie, yaitu makan bakcang ini. Nah, ini adalah suasana doa yang dipimpin oleh Ibu Pandita Kang Kim Sien Silawati. Ya, dan karena keesokan harinya adalah Kuan Yin Tan, maka pada acara ini juga dilafalkan Aum Mani Padme Hum yang disambung dengan Namo Kuan Yin Pusa. Nah, ini sebenarnya untuk mengisi spiritual agar pertemuan ini tidak hanya sekedar gembira-gembira saja, tetapi juga mengisi sisi-sisi batiniah spiritual dari anggota-anggota. Memang di usia tua ini kita perlu menjaga kesehatan, perlu menjaga suasana hati agar selalu gembira, ria. Namun tidak boleh tentu kita lupakan adalah mengisi relung-relung hati kita di masa usia senja ini dengan hal-hal yang bersifat keagamaan, yaitu kalau dalam agama Buddha dengan Dharma, ajaran Buddha. Dharma is my way. Dharma adalah jalan hidupku. Tidak ada artinya kita beragama Buddha kalau kita tidak memahami, tidak mempraktikkan Dharma di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam uraian mengenai sejarah asal-usul, hikmah dan makna, serta maksud dan tujuan dari upacara Pecun
makan bakcang atau juga disebut Tuan Yucie ini, saya juga menjelaskan mengenai beberapa hal yang ada hubungannya dengan ajaran Buddha. Dan ini adalah momen ketika bersama-sama menyanyikan selamat ulang tahun, happy birthday, Chuni Senja Twilight. Ada sekitar 17 atau 18 orang umat yang merayakan hari ulang tahun bersama dalam kurun waktu 2 bulan pada tahun 2025 ini. Nah, ini adalah satu kebiasaan yang baik, merayakan hari ulang tahun secara bersama-sama dengan penuh keceriaan, penuh kegembiraan, penuh rasa persaudaraan. Upacara pertemuan kebersamaan yang diadakan pada siang sampai sore hari ini yang dihadiri lebih kurang 60 orang anggota berlangsung sangat ceria, gembira dan penuh kebahagiaan. Nah, inilah yang kita harapkan. Ya, tersedianya berbagai macam kue-kue dan hidangan. Tentu saja ini kita syukuri dan kita ucapkan anumodana, bersyukur dan berterima kasih karena banyak anggota kita yang bermurah hati mau menyumbangkan hidangan-hidangan ini. Ada telur merah, ada bakcang, ada kue tar, ada mie, dan lain sebagainya. Nah, namun hal ini bukan menjadi tujuan utama. Nah, inilah yang saya maksudkan, bukan berarti Bapak Ibu yang hadir ini hanya mau makan saja, tidak. Namun saya hanya mengingatkan, kalau kita bisa hadir dalam pertemuan ini, tentu kita juga harus mau meluangkan waktu untuk mengikuti upacara puja bakti yang diadakan di Wihara Buddha Wanan Buddhist Center, baik pada hari Minggu maupun hari-hari uposatha, yaitu saat Cek dan Cap Bo. Karena ini penting, kebahagiaan manusia itu tidak hanya kebahagiaan fisik, sehat jasmani juga harus dibarengi dengan sehat rohani, sehat jiwanya, sehat spiritualnya. Dan itu bisa dikondisikan bila kita mengerti, memahami, dan mulai mempraktekkan ajaran agama di usia kita yang sudah tidak muda lagi. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita bisa hidup di dunia ini, namun marilah kita pergunakan di usia senja ini untuk kembali menghayati ajaran-ajaran agama kita. Nah, ini dengan penuh keceriaan, Ketua mengajak umat anggota-anggota yang hadir berparade sambil memegang bakcang dan bakpao. Bakcang ini khusus, kuecang ini khusus dibuat oleh Ibu Ketua. Ya, kuecangnya khusus, ada isi kacang padi dan juga bakpaonya tentu saja vegetarian. Nah, inilah dengan penuh keceriaan kita berparade mengelilingi ruangan San Pao Tian ini sambil memperagakan bakcang dan bakpao ini. Ini penuh keceriaan, dan keceriaan inilah yang bisa membawa kesehatan bagi jasmani kita, bagi fisik kita, bagi pikiran kita. Namun kita juga harus memperhatikan kesehatan rohani kita, kesehatan jiwa kita, kesehatan spiritual kita. Nah, itulah himbauan kami sebenarnya, supaya Bapak Ibu meluangkan waktu ya, untuk bisa mengikuti puja bakti. Tidak bisa rutin tidak jadi masalah, tetapi ada niat dan keinginan kita. Karena kita harus menyadari sebagaimana yang dikatakan dalam lagu Bulan Bahagia ini, kita harus senantiasa sehat. Sehat fisik, sehat jasmani, sehat pikiran, dan juga sehat batinnya. Nah, itulah sebenarnya ajakan kami. Jangan disalahartikan bahwa ibu-ibu hanya mau hadir di sini ketika ada makanan. Bukan itu maksudnya. Makanan ini juga tidak disediakan oleh wihara, tetapi dari kita untuk kita. Inilah satu kehebatan dari Bulan Bahagia ini. Makanan berlimpah, tetapi bukan menggunakan uang kas kita. Ini adalah sumbangan dari para anggota sendiri. Nah, inilah namanya bersatu dalam kebersamaan yang harmonis, ya, tulus mengabdi tanpa pamrih. Nah, inilah yang harus kita terapkan di wihara kita. Jangan terpecah belah, jangan gampang dihasut, jangan gampang dipengaruhi,
ya. Karena sebagaimana saya sampaikan pada waktu ceramah, biasa kalau kita orang baik, kita akan dimusuhi oleh orang-orang yang jahat. Makanya berhati-hati, jangan terpengaruh hasutan-hasutan, ya gosip-gosip. Kita harus tetap bersatu, apalagi di usia tua ini. Jangan memberatkan pikiran kita dengan hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Mari kita bergembira ria dalam acara setiap pertemuan, dan marilah sama-sama kita luangkan waktu untuk beribadah dalam istilah Islamnya. Kalau kita untuk berpuja bakti dan mempraktekkan Dharma ajaran Buddha. Karena Dharma is my way. Dharma ajaran Buddha itu adalah pedoman hidup kita. Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berhubungan, berinteraksi dengan orang-orang lain, itu kita pedomani dengan Dharma. Makanya tidak ada pilihan lain, kita harus mau belajar Dharma. Jangan mudah terpengaruh dengan ajakan-ajakan yang keliru. Ingat sekali lagi, orang baik akan dimusuhi oleh orang jahat. Mari kita apresiasi Ibu Ketua Bulan Bahagia Sumatera Barat, Ibu Kwe Syukun, yang telah berjuang sekuat tenaganya untuk menghimpun anggota-anggota, dan kemudian tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya mengajak untuk hadir di dalam pertemuan bulanan ini. Karena dengan bertemu ini kita bisa saling berbagi, saling bersukacita, saling membantu, saling peduli dalam menjalani kehidupan di usia senja ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh ketua ini akan mendapatkan lindungan dan berkah dari para Buddha, para Bodhisattva, Mahasatwa, dan para Dewa Pelindung Dharma. Oh iya, acara pertemuan bulanan Bulan Bahagia Provinsi Sumatera Barat ini juga diikuti oleh Bapak Muryadi Eko Priyanto. Beliau adalah Pembimas Buddha Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini adalah sesi selanjutnya, permainan dipandu oleh Ibu Lilizen selaku sekretaris dari Bulan Bahagia Provinsi Sumatera Barat. Nah, banyak peminatnya. Nah, cuma mungkin berhati-hati saja karena maju mundur. Ingat, usia yang sudah lanjut kita harus selalu berhati-hati agar tidak jadi cedera. Nah, inilah acara yang memeriahkan pertemuan bulanan Bulan Bahagia Provinsi Sumatera Barat. Tetap semangat, Opa. Dan juga disediakan makanan, yaitu berupa mie, dan ini pun sebenarnya adalah sumbangan dari umat untuk acara pertemuan Bulan Bahagia ini. Dan bagi yang menang lomba tadi, Ibu Kwe Syukun selaku Ketua Bulan Bahagia Provinsi Sumatera Barat memberikan hadiah kenang-kenangan bagi pesertanya. Dan inilah saat menikmati hidangan mie. Ya, kemudian pada kesempatan ini saya kebetulan juga ada beberapa gift yang sempat saya beli waktu siang dulu, dan saya bagikan sebagai tanda ikut bersukacita, bermudita cita kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang berulang tahun pada pertemuan bulanan yang ketiga ini. Dan sesi terakhir diadakan karaoke yang juga cukup banyak peminatnya, baik dari bapak-bapak, ibu-ibu peserta pertemuan bulanan ini. Nah, inilah sebenarnya maksud dan tujuan ya dari pertemuan bulanan ini, agar bulan warga lanjut usia ini tetap sehat, tetap bahagia, hidup anggun, rukun, dan tekun. Nah, kemudian juga dipungut iuran yang mau beriur. Nah, ini yang namanya dari kita untuk kita. Dan kemudian kepada peserta yang hadir pada penutup acara juga dibagikan paket-paket sebagai kenang-kenangan yang boleh dibawa pulang. Nah, inilah adalah saat menyanyi karaoke yang sebagian besar lagu-lagu Mandarin. Karena memang kalau seusia-usia begini
masih banyak yang bisa menyanyikan lagu-lagu Mandarin tempo dulu. Ya, jadi juga seperti yang dikatakan dalam lagu, siapa bilang lansia tidak berguna. Ya, kalau kita mau menggunakan waktu-waktu di usia senja ini dengan baik, tentu hidup kita akan tetap bisa berguna, baik untuk keluarga maupun untuk sesama saudara-saudara yang seusia dengan kita. Akhirnya anumodana kangen kami ucapkan kepada Ibu Syukun sebagai ketua yang telah berjuang agar pertemuan bulanan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan juga kepada ibu-ibu yang membantu konsumsi, terutama Ibu Lilis yang telah membantu memasakkan hidangan-hidangan ini, juga bahkan menyediakan minuman kopi dan ketna yang dapat dinikmati oleh seluruh umat peserta anggota yang hadir pada pertemuan bulanan ini. Semoga semuanya penuh berkah berlimpah, dan semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, tenteram, damai, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu.